Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 11. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, mekar dari duri. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tangan Allah yang mendisiplin, adalah tangan yang penuh kasih. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Semak gorse adalah semak belukar yang diimpor dari Eropa dan kini tumbuh liar di barat laut Samudra Pasifik. Semak ini memiliki pucuk yang lebat berwarna hijau tua, dan pada musim semi menampakkan lambaian bunga-bunga kuning yang harum dan memesona. Namun, yang paling dikenal oleh para pencinta alam dan nelayan adalah duri-durinya yang tajam. Yang menarik, bunganya mekar tepat pada duri-durinya. Misionaris sekaligus artis Lilia Strotter menulis, sepanjang tahun,
Duri-duri itu semakin keras dan tajam. Ketika musim semi tiba, duri-durinya tidak luruh maupun melunak. Tidak ada perubahan sama sekali, tetapi di bagian tengahnya tampak dua bulatan berbulu halus berwarna coklat, yang mulanya kelihatan seperti bintik, dan pada akhirnya merekah tepat pada duri yang ada menjadi bunga keemasan yang berkilau indah. Demikian pula dengan penderitaan yang menyertai ganjaran dari Allah. Ketika kita berada di tengah situasi yang tampaknya tidak berpengharapan dan sangat berat untuk ditanggung, kehidupan kecil yang muncul akan segera merekah. Terimalah masalah yang paling berat, posisi yang paling sulit dalam hidup. Disitulah Allah dengan anugerahnya akan membuat keindahannya tampak di dalam diri Anda. Tidak ada ganjaran yang tampak menyenangkan pada saat diberikan. Namun ketika itu berlalu, kita dapat melihat bahwa ganjaran tersebut menghasilkan buah kebaikan yang sejati dalam karakter orang-orang yang telah menerimanya dalam roh kebenaran. Masa pelatihan, Rema hari ini diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Thomas Alva Edison dikenal sebagai salah satu penemu paling hebat dari Amerika Serikat. Dia mematenkan lebih dari 1.300 penemuan, di antaranya mikrofon, fonograf, dan bola lampu. Namun sebelumnya, ia harus berkali-kali gagal mewujudkan impiannya untuk menciptakan bola lampu. Setelah melakukan percobaan lebih dari 2.000 kali, barulah bola lampu ciptaannya menyala. Seorang reporter yang ditugaskan untuk mewawancarainya bertanya, "Bagaimana perasaan Anda saat mengalami kegagalan sebanyak itu?" Dengan mantap Edison menjawab, "Saya tidak pernah gagal sekalipun. Saya berhasil menemukan bola lampu. Meskipun untuk itu saya memerlukan proses sebanyak 2.000 tahap." Thomas Alva Edison tidak pernah menganggap percobaan-percobaan bola lampu yang belum berhasil sebagai sebuah kegagalan. Sebaliknya ia memandang semuanya itu sebagai sebuah proses untuk menuju keberhasilan. Pandangan positif seperti itulah yang membuatnya bisa menjadi seorang penemu yang sangat sukses sepanjang sejarah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita bisa melihat bahwa krisis yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah proses pelatihan, maka kita akan bersyukur, bersukacita, dan bersemangat dalam menghadapinya. Ingat, hidup kita tidak berada di tangan krisis atau masalah, tetapi hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan krisis untuk melatih kita, pastilah kita juga nantinya yang akan menikmati hasilnya. Latihan selalu menghasilkan keberhasilan. Maka pandanglah krisis ini sebagai latihan yang bisa membawa kita mengalami keberhasilan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat dan hadapilah masa pelatihan ini dengan kepala tegak dan hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Renungan, lihatlah masa krisis sebagai masa pelatihan, bukan masa pencobaan. Pelatihan apa yang Anda dapatkan melalui krisis yang saat ini sedang Anda alami? Doa untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus melatih kami untuk menjadi pribadi yang semakin luar biasa di dalam Engkau. Kami percaya Engkau sudah menyediakan masa depan yang luar biasa bagi hidup kami. Amin.
Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin.
Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.